Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Najwa Septiadi Purwa. Di sini saya sedang menjaga di klinik Sunda pada pagi hari ini ya, Bu ya. Baik, Ibu, sebelumnya ini anak Ibu ya, Bu ya. Yang sakitnya anak Ibu. Baik, Bu, untuk itu saya akan mencatat identitas anak Ibu terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Bu, namanya siapa anaknya? Namanya Asep. Asep. Baik, Ibu, umur berapa, Bu? Umur 9 tahun. 9 tahun. Ibu alamatnya di mana, Bu? Saya di Jalan Kenari dong. Baik, anaknya masih sekolah ya, Bu ya? Iya. Baik, saya pastikan jenis kelamin anaknya laki-laki ya, Bu ya. Baik, di sini keluhannya apa ya, Bu ya? Ini sesak nafas dan ada batuk, tapi suka ada bunyi dok. Tapi saya nggak tahu bunyi itu dari sesak nafas apa dari batuknya. Oh, baik. Untuk itu saya akan pemeriksaan yang dimana saya akan meminta persetujuan apakah Ibu bersetuju untuk anaknya ditindaklanjuti, Ibu. Baik, Ibu. Baik, di sini saya sudah memakai handscoon dan sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini juga saya sudah pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital yang dimana tekanan darahnya itu 120/80, untuk nadinya itu 120 kali per menit, dan juga untuk respirasinya 33 kali per menit. Untuk suhunya itu 36,8 derajat Celcius. Untuk oksigennya itu 88%, yang dimana itu untuk anak kecil itu tidak normal. Baik, setelah itu saya akan pemeriksaan. Baik, untuk yang pertama itu saya akan melihat dulu pernapasan anak terlebih dahulu, apakah terdapat retardasi atau tidak. Nah, setelah itu saya akan melihat apakah ada sirkulasi, terdapat kelainan warna kulit atau misalnya pucat atau ada kemerahan di bagian tubuhnya, tidak ada. Baik, setelah itu saya akan menentukan derajat penyakit, apakah tampak sakit banget atau tidak. Nah, setelah itu saya akan pemeriksaan kulit di bagian seluruh tubuhnya, apakah ada edema atau tidak. Baik, tidak ada ya. Untuk itu saya akan pemeriksaan di bagian kepala, yaitu di bagian rambut. Saya akan melihat apakah ada sisik atau tidak, dan dilihat apakah rambutnya rontok atau tidak. Setelah itu saya akan melihat wajahnya, apakah ada lipatan intraorbital di bagian wajahnya, terus juga ada alergi sinar atau tidak. Setelah itu ada bayangan di kelopak mata atau tidak. Nah, setelah itu melihat di bagian matanya apakah ada sekret serous, mukoid, dan juga mukofurulens, dan juga dilihat palpal ada edema atau tidak, dan juga melihat konjungtiva bawahnya apakah berair atau tidak. Setelah itu dilihat di bagian konjungtiva atas apakah ada edema, hiperemis, atau visible blood vesicle. Terus juga dilihat di bagian kelopak mata atas apakah ada gian papilar atau tidak. Setelah itu saya akan melihat bagian nasalnya atau hidungnya, apakah ada nasal crash atau tidak. Baik, Dek, boleh bernapas, Dek? Tidak ada. Nah, sekarang di bagian mulut. Kita akan melihat mulutnya. Boleh aja buka mulutnya, Dek. Dilihat apakah ada edema atau misalnya kemerahan atau tidak. Dan juga lihat lidahnya. Dek, lidahnya keluar, Dek. Baik, dilihat lidahnya apakah ada ciri khas pada riwayat atopi atau tidak. Nah, setelah itu saya akan mengecek di bagian leher apakah ada reaksi suprasternal atau reaksi supravaskular. Baik, Dek, bernapas, Dek. Setelah itu saya akan melihat bagian toraksnya apakah pernapasannya simetris atau tidak. Dilihatnya di bagian
di bagian kaki ke bagian tubuhnya. Baik, Dek bernapas Dek. Baik, setelah itu pastikan apakah simetris atau tidak. Setelah pemeriksaan toraks, di sini akan pemeriksaan. Di sini saya akan pemeriksaan paru. Naik nafas Dek. Setelah itu pemeriksaan jantung. Baik. Setelah itu saya akan memeriksa bagian abdomen apakah ada bising usus meningkat atau tidak. Baik. Nah, setelah itu kita pemeriksaan di bagian ini, di bagian kuku apakah ada perfusi yang buruk atau tidak. Kalau misalnya yang normal itu di bagian setelah ditekan bakal kembali lagi warnanya menjadi merah selama 2 detik. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan telah selesai, telah dilaksanakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.